Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan anggota Majelis Taklim Mu'alaf Kota Singkawang, marilah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita semua diberikan kenikmatan, anugerah dan karunia yang tiada tara sehingga kita dapat hadir dalam majelis taklim yang mulia ini. Sholawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang Allah utus untuk menyampaikan risalahnya, yakni dinul Islam kepada manusia. Kemudian saya berterima kasih bahwa pada hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi kajian, mungkin perdana nih Pak Haji ya? Perdana alias ini pemula ya kan ya, membuka lahan itu wal khairu lil mubtadi, yang baik itu bagi yang memulai, kebaikan itu bagi yang memulai. Nah, siapa yang merintis kebaikan dalam Islam maka akan dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun pahala orang itu. Amin ya rabbal alamin. Barangkali kalau Pak Disi mungkin tidak asing dengan saya. Ibu-ibu mungkin masih asing ya kan. Kalau ini ya, ini tidak asing karena rutin ngaji dengan saya malam Jumat. Luar biasa beliau ini, jauh-jauh dari Sejangkung sampai ke Sungai. Nah, saya bersyukur hari ini dapat menyampaikan materi di depan ibu-ibu yang sebenarnya mungkin sudah lama masuk Islamnya Pak Haji ya? Ini ya? Sudah lama kan? Ya kalau mu'alaf itu mungkin sehari dua hari lah. Kalau udah 3 tahun lebih itu udah jangan lagi mu'alaf gitu. Tapi bolehlah bawa untuk persatuan. Saya bersyukur kenapa? Kemarin saya menyelesaikan disertasi saya S3 itu mengambil judul pembinaan karakter religius bagi mu'alaf di Kota Singkawang, sehingga saya alhamdulillah berhasil menyelesaikan doktor saya tuh karena saya mengambil penelitian dari kalangan mu'alaf. Saya masuk ke Senggang, masuk ke Sanggupulur, ke mana tuh Pangmilang ya, di Nurul Yakin itu. Nah, akhirnya saya selesailah S3 saya dengan gelar ya doktor, alhamdulillah ya. Ini barokahnya mengambil data dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sore ini saya mendapat amanah untuk mengisi materi ini tentang fikih. Hanya sebelum fikih saya sampaikan, nanti tentulah fikih ini tidak langsung kita masuk ke materi. Saya akan antarkan dulu mengenal fikih itu apa. Nah, jadi namun demikian untuk menguatkan bahwa kita ini harus bersyukur dengan keislaman kita, saya akan sampaikan sebuah kajian yang kemarin saya sampaikan di Masjid Agung Nur Islam Singkawang, juga di pengajian Khalisah. Ini tentang betapa hebatnya Islam yang Allah berikan itu. Jadi supaya kita punya motivasi yang kuat dan bersyukur pada Allah bahwa kita terpilih sebagai orang-orang muslim dan muslimah. Nah, ada sebuah kisah yang mana kisah ini membuat kita terharu karena kisah ini tokoh utamanya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ya, Nabi Musa itu ternyata beliau memohon pada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ini. Nabi Musa
itu ketika beliau pulang dari menghadap Allah di Bukit Tursina atau Gunung Sinai, pulang ternyata umatnya dibelokkan oleh seorang yang bernama Samiri, dibelokkan dari menyembah Allah menjadi menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri tadi. Samiri ini memanfaatkan Nabi Musa tidak ada di tempat, dipengaruhi masyarakat, dibuatkan patung anak sapi, anak lembu. Patung itu dibuat dari emas dan bisa ngomong. Nah, bisa ngomong. Akhirnya disembah oleh mereka. Nah, begitu Nabi Musa pulang melihat umatnya menyembah patung anak sapi, maka beliau marah luar biasa, marah. Akhirnya lauh alwah, lembaran-lembaran Taurat yang Allah wahyukan itu beliau campakkan saking marahnya itu. Kemudian beliau temui saudaranya yaitu Nabi Harun, ditanya, kenapa kau biarkan mereka nyembah patung? Kata Nabi Harun, wahai anak ibuku, ya jangan begitu. Nabi Harun itu tidak dianggap oleh mereka, sudah diingatkan, malah mereka hampir membunuh Nabi Harun. Maka Nabi Musa pun akhirnya menyadari bahwasanya itu di luar kendali Nabi Harun. Akhirnya beliau minta ampun untuk dirinya dan untuk saudaranya itu. Nah, kemudian setelah reda amarah Nabi Musa itu, maka beliau akhodal alwah, beliau ambil kembali lembaran-lembaran Taurat tadi itu. Nah, diambil. Nah, ternyata dalam dialog yang direkam dalam surat Al-A'raf itu, Nabi Musa, ya ini Al-A'raf ayat 154. Setelah mengambil alwah atau lembaran-lembaran Taurat itu, Nabi Musa berkata, "Qala Rabbi inni ajitu fil alwahi." Nah, nanti saya share aja kalau ini ya. Saya share aja nanti materinya. Sebentar saya sharekan materinya. Nah, saya di grup aja, di grup MTM. Nah, itu materinya. Rabbi inni, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mendapatkan ajidu fil alwahi ummatan. Aku dapatkan di lembaran Taurat itu suatu umat. Umat itu artinya apa? Ya sekelompok manusia. Terkadang satu orang pun disebut dengan umat. Nabi Ibrahim itu satu orang tapi umat, karena kualitas beliau memang bagaikan umat yang banyak jumlahnya. Ya Tuhanku, sungguh aku dapati dalam alwah, lembaran-lembaran Taurat itu suatu umat, khairu ummatin. Ya. Umat itu ternyata sebaik-baik umat. Nah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Artinya umat itu Allah utus, Allah keluarkan dari manusia untuk manusia yang lain, ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ma'ruf itu Bu, suatu yang baik, dikenal orang sebagai yang baik, baik di mata agama maupun di mata manusia. Nah, itu namanya al-ma'ruf. Sedangkan munkar itu artinya yang diingkari. Orang tidak mengakui itu suatu kebaikan. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik atau diingkari oleh manusia. Juga dalam agama itu diingkari, jangan dilakukan. Nah, umat ini Allah utus untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Mengapa yang baik harus disuruh? Karena terkadang Bu, orang tahu itu baik tapi tidak mau mengerjakan. Contohnya apa? Contohnya orang dah tahu sholat itu wajib, tapi tidak semua orang mau sholat. Nah, itu. Masih ada yang milih melakukan yang lain. Nah, waktunya Jumatan masih milih kerjaan yang lain. Nah, ada orang yang tahu sedekah itu baik, tapi ada yang belum mau sedekah, itu perlu disuruh. Anak kita juga begitu.
perlu disuruh pada yang ma'ruf. Yang mungkar harus dirubah, harus dicegah. Kenapa? Kemungkaran kalau tidak dicegah nanti akan merusak masyarakat. Perjudian, ya kan, pencurian, pelacuran, itu kan, penipuan itu kalau nggak dicegah masyarakatnya rugi. Nah, faja'alhum ummati. Nabi Musa mohon ya Allah jadikan mereka itu umatku. Jadikan mereka itu umatku. Apa kata Allah? Qala tilka ummatu Ahmad. Allah menjawab, itu umatnya Ahmad. Ahmad itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngasih nama beliau Ahmad dalam surat Shaf itu. Nah, kakeknya ngasih nama Muhammad. Artinya apa? Muhammad orang yang terpuji, Ahmad orang yang sangat terpuji. Oh, sama itu. Nah, jadi Allah menjawab itu umatnya Ahmad. Artinya Allah tidak mengabulkan permohonan Nabi Musa tadi. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, Rabbi inni, ya Tuhanku, sungguh aku mendapatkan ajitu fil alwahi ummatan. Aku mendapatkan dalam lauh, ya, dalam lembaran-lembaran Taurat itu suatu umat, humul akhiru nasabikun. Mereka itu umat belakangan, umat terakhir. Bahasa kita umat dudi, ya, dudi, tapi asabikun, tapi pertama nantinya. Ini bahasa kitab itu gitu. Yaitu maksudnya akhir tapi pertama itu apa? Akhiruna fil khalqi. Mereka akhir diciptakan. Umat Islam itu akhir, ya, belakangan diciptakan Allah. Karena sebelumnya itu umat Nabi yang terdahulu. Tetapi sabiquna fi dukhulil jannah. Mereka akan pertama kali masuk ke surga. Rabbi ja'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka itu umatku, kata Nabi Musa. Allah menjawab, tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Ahmad, bukan umatmu. Nah, artinya Bu, nanti orang Islam itu pada hari kiamat umat Nabi yang lain belum boleh masuk surga sebelum umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu masuk surga semua. Yang pertama masuk sampai yang terakhir masuk, yang sudah jadi kerak neraka baru masuk, itu udah habis, baru umat Nabi yang lain diperbolehkan masuk surga. Nah, orang yang ada sedikit iman saja dalam hatinya kepada Allah, ya, akan masuk surga. Cuman masuknya kapan itu tergantung nanti amalnya. Kalau amalnya memang banyak, maka dia besar kemungkinan masuk surganya juga cepat. Kalau lebih banyak dosa dari amalnya, maka akan dicuci dulu di neraka, tebus dulu dosamu baru masuk. Tapi kata Nabi, yadkhulul jannah, masuk surga siapapun yang di hatinya ada misqalu dzarratin min iman. Sekecil dzarrah, dzarrah itu kalau dulu biji sawi, ya. Nah, sekarang orang mungkin biji atom. Atom. Sekecil apapun iman itu akan membuat orang masuk surga. Wa in zana wa in saroko, meskipun dia orang yang berzina, meskipun dia pernah mencuri, asal dia bertaubat, nah, nanti akan Allah ampuni, dan iman itu membuat dia masuk ke surga. Nah, ini qala rabbi inni, Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ajitu fil alwahi ummatan, aku mendapati, melihat dalam lembaran-lembaran Taurat itu suatu umat. Anajiluhum fi suturihim yaqra'unaha. Kitab mereka, kalau anajil itu kan Injil, ya. Anajiluhum, kitab mereka baca di hati. Maksudnya mereka menghafal. Wa kana man qablahum yaqra'una kitabahum nadharan. Sedangkan orang sebelum mereka, umat sebelum umat Islam ini, mereka membaca kitab sambil melihat kitab itu, tidak dihafal. Hatta idza rafa'uha, sehingga kalau kitab itu diangkat, diambil, lagi membaca diambil atau diletakkan,
atau malah hilang, lam yahfadu syai'an wa lam ya'rifu, maka mereka tidak bisa menghafal sedikit pun dan tidak tahu apa isi. Ini orang dulu, maka tidak ada orang yang hafal kitab sucinya sendiri selain umat Islam. Betul ya Pak Ji? Iya. Ada yang hafal Injil enggak? Atau Taurat itu? Atau Zabur itu? Iya, belum pernah dengar. Quran dihafal jutaan orang. Ini Nabi Musa melihat di Taurat itu, umat ini kalau baca kok di hati, artinya hafal luar kepala. Sementara orang dulu, umat-umat terdahulu, mereka baca ya lihat teks. Begitu diambil teksnya ya tidak bisa baca lagi, tidak bisa ngapal, tidak bisa tahu isinya. Kan itu kan? Nah, maka Qala Qatadah, sahabat Nabi yang bernama Qatadah yang menceritakan hadis ini saya ambil dari kitab Jamil Bayan, Tafsir At-Tabari ya. Nah, jadi Qatadah berkata, wa innallaha a'taakum. Nah, ya. Wa innallaha a'taakum ayyatuhal ummah, dan sungguh Allah itu telah memberikan kepada kalian wahai umat minal hifdi syai'an lam yu'tihi ahadam minal umam, yang mana ya, Allah memberikan pada kalian hafalan ya, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari umat terdahulu. Jadi hanya umat Islam yang Allah berikan kemampuan menghafal. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi ja'alhum ummati, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan mereka tuh umatku. Nah, qala tilka ummatu Ahmad, Allah menjawab itu umatnya Ahmad. Jadi setiap Nabi Musa melihat itu, Nabi Musa carat bahasa kita, carat. Nah, ya Allah, jadikan mereka umatku. Allah jawab bukan, itu umat Ahmad, alias umat Muhammad. Qala Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Nabi Musa berkata lagi, ya Tuhanku, sungguh aku mendapati dalam lembaran-lembaran itu suatu umat yu'minuna bil kitabil awal wa bil kitabil akhir. Umat itu beriman, percaya pada kitab yang awal dan kitab yang akhir, semua dipercayai. Ya, semua dipercayai. Kitab Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dipercayai semua. Sedangkan umat lain banyak tidak mau percaya kepada Al-Quran. Umat Islam justru percaya bahwa Allah sudah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil sudah diturunkan Allah. Hanya kita disuruh beriman saja, bukan untuk mengerjakan, bukan, tapi mempercayai bahwa itu semua kitab yang Allah turunkan. Sementara orang lain tidak mau mengakui bahwa Quran itu kitab yang Allah turunkan. Ini kan berarti kan curang. Nah, tidak adil itu kan ya. Nah, wa yuqatiluna fusulal dolalah ya. Bahkan umat ini memerangi pasal-pasal kesesatan. Artinya mana yang sesat diluruskan, ya, mana yang salah dibetulkan, dikoreksi. Tidak hanya itu, hatta ya, yuqatilul a'waral kadzdzab. Umat ini bahkan nanti akan memerangi makhluk yang matanya satu dan pendusta, yaitu Dajjal. Akan keluar nanti Bu, di akhir zaman Dajjal bermata satu. Nah, itu sang pendusta tuh, ngaku Tuhan nanti. Nah, maka orang yang berkawan dengan dia selamat, yang tidak mau berkawan binasa. Orang beriman akan binasa. Faja'alhum ummati, maka Nabi Musa mohon jadikan mereka umatku ya Allah. Qala tilka ummatu Ahmad, Allah menjawab itu umatnya Ahmad. Ini panjang nih, nanti saya tapi 1,5 halaman aja, saya tuntaskan dulu. Nah kemudian Nabi Musa berkata lagi, ya Allah ya Tuhanku, inni ajidu fil alwahi ummatan. Aku mendapati di lembaran itu suatu umat. Shadaqatuhum ya'kulunaha fi butunihim. Sedekah mereka itu mereka makan masuk ke perut mereka, tsumma yujaruna 'alaiha, lalu diberi pahala. Artinya orang sedekah, Pak Haji sedekah ini kopi kan, saya masukkan perut. Sedekah kue masukkan perut. Nah
Apa yang aneh? Wa kana man qablahum minal ummam, sementara umat sebelum umat Islam, umat masa lalu, idza tasaddaqu bi shadaqatin, kalau mereka bersedekah dengan suatu pemberian, faqubilat minhu, lalu Allah terima ya, sedekah itu, ba'atallahu 'alaiha naron fa'akalatha. Allah kirim, Allah utus api ya untuk memakan sedekah itu. Ini kalau dulu mungkin sedekahnya bukan sedekah biasa tapi korban lah. Kayak Nabi Adam kan anaknya kan korban tuh pakai apa, hasil pertanian, pakai ternak tuh kan, taruh di atas gunung. Nah, kalau diterima itu tandanya ya, Allah kirim api makan sedekah itu, menghanguskan. Wa in ruddat alaihi, kalau ditolak sedekahnya, tidak diterima, turikat, maka dibiarkan, ditinggalkan, takuluhu tayru wasiba, lalu sedekah itu dimakan burung dan binatang buas. Oh, berarti tidak diterima. Kalau Allah kirim api berarti kita tahu diterima ini. Nah, kan. Wa innallaha akhadha shadaqatikum min ghaniyikum li fakirikum. Dan sungguh Allah mengambil sedekahmu itu dari orang yang mampu, orang yang kaya, untuk orang yang fakir, orang yang tidak mampu. Nah, jadi bukan ditaruh di suatu tempat nanti disambar api, enggak, tapi disuruh kasihkan orang yang tidak mampu, dimakan, kenyang, dapat pahala. Nah, gitu. Jadi bukan lagi kayak dulu. Ini syariat yang sudah dihapus ya. Kalau masih diberlakukan repot. Nabi Musa itu syariatnya. Nabi Musa, syariat beliau, kalau orang mau bertaubat dari dosa besar khususnya, itu caranya dengan bunuh diri. Islam hapus. Maka setelah orang tadi nyembah patung anak sapi itu, ada ribuan, puluhan ribu orang yang mati bunuh diri karena bertaubat. Allah perintahkan mereka, menurut kita taubat maka bunuh diri kalian masing-masing. Nah, itu Islam hapus. Bahkan kalau pakaian kena najis, itu zaman Nabi Musa bukan dicuci cara membersihkannya, dipotong. Bagian yang kena najis dipotong. Nah, itu sudah Islam hapuskan, diganti dengan cara mencuci pakai air sampai bersih. Nah, Rabbi ja'alhum ummati, ya Tuhanku, jadikan mereka umatku. Qala tilka ummatu Ahmad. Allah menjawab, itu umatnya Ahmad. Ini panjang. Qala Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Wahai Tuhanku, Nabi Musa berkata lagi, sungguh aku dapati dalam lembaran-lembaran itu suatu umat. Idza hamma ahaduhum bihasanatin tsumma lam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Aku dapati suatu umat, kalau salah satu dari mereka itu punya keinginan, punya niat berbuat kebaikan, lalu belum dikerjakan atau tidak dikerjakan, maka dicatat baginya satu kebaikan. Oh, ini untungnya, Bu. Contoh, ibu niat mau ngaji, bagus kan ya kan? Ternyata tidak jadi ngaji karena ada halangan mendadak. Ya, jadi yang tidak hadir ini kita harus husnudon. Mungkin ada yang lebih bermanfaat lagi atau lebih penting lagi untuk dikerjakan. Niat mau ngaji, ternyata tidak jadi karena ada hal mendadak. Sudah Allah catat kebaikan, satu kebaikan. Kalau malam nak tahajud aku tuh, wah, nak tahajud. Itu. Saya yakin ibu ini tiap malam tahajud ini, sholat malam. Niat, tahu-tahu bangun jam 4 subuh, wah, tidak jadi tahajud, maka dapat pahala satu. Tapi jangan niat tiap hari, niat tolen kan, malam niat tidak dikerjakan kan, niat terus ya. Nah itu niat mau sedekah, ternyata tidak jadi karena tahu uangnya dipakai anak kan. Sudah Allah catat pahalanya satu kebaikan. Fa'in amilaha, kalau dikerjakan niat itu, udah niat baik, dikerjakan pula, maka kutibat lahu, ya, akan dicatat baginya asru amsaliha, 10
kali lipat pahalanya. Ila sabi mi'atin, sampai 700 kali. Niat yang baik tidak dikerjakan sudah dapat 1 kebaikan. Dikerjakan dapat 10 sampai 700. Terserah Allah ngasih berapa. 10 ke 20 ke itu urusan Allah. Makanya ketika kita mengucapkan assalamualaikum, udah berapa tuh? 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Ibu-ibu ngaji alif lam mim sudah 3 huruf. Baru alif 1 huruf sudah 10. Lam 1 huruf 20. Mim 3 huruf berarti kan? Maka ini 3 huruf. 10 kali 3 sudah 30. Baru nak baca alif lam mim. Pun yasin 2 huruf 20. Nah, itu kalau secara matematika seperti itu. Nah, karena itu beruntung. Maka Nabi Musa pun memohon, Rabbi ja'alhum ummati, ya Tuhanku jadikan mereka itu umatku. Qala tilka ummatu Ahmad, Allah menjawab itu umatnya Ahmad. Qala Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan. Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sungguh aku dapatkan ya, di lembaran-lembaran itu suatu umat. Idza hamma ahaduhum bisayi'atin, nah, ini sebaliknya. Kalau salah satu di antara mereka itu berniat jelek, ya, lam tuktab alaihi hatta ya'malaha, belum dicatat dosanya sampai dikerjakan, baru dicatat. Fa idza amilaha kutibat alaihi sayi'atan wahidah. Kalau dikerjakan juga niat jeleknya itu hanya dikasih 1 keburukan, tidak dilipat gandakan. Aku nak nyuri mangga tetangga kalau niatnya nak ngambil mangga tetangga, niat belum dikerjakan, belum Allah kasih dosa. Termasuk bisikan hati, maki-maki orang itu belum dicatat itu. Makalah Allah tutupi, kalau enggak nampak tuh kayak dikasih apa ya, singa tuh ya gini-gini mungkin maki-maki orang di hati itu. Allah tutup itu, Allah Ghafur, Maha penutup ya. Niat yang jelek belum Allah kasih dosa sebelum dikerjakan. Kalau dikerjakan juga Allah kasih 1 dosa, tidak dikalikan. Bayangkan kalau dikalikan, dosa kita berapa itu? Faja'alhum ummati, maka jadikan mereka umatku. Allah menjawab tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Ahmad. Lagi, dan Nabi Musa berkata, Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan humul mustajibuna wal mustajabul lahum. Aku dapati umat, mereka tuh menyambut seruan Allah, dan mereka juga apa? Dijawab, dikabulkan doa mereka. Faja'alhum ummati, maka jadikan mereka umatku. Qala tilka ummatu Ahmad. Allah menjawab itu umatnya Ahmad. Nah, qala rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan humul musaffa'una wal masfu' lahum. Ya Tuhanku, aku dapati di lembaran itu umat yang akan mendapat syafaat, pertolongan dari Allah lewat Nabi Muhammad nanti dari kiamat. Ketika orang itu sudah antri untuk dihisab oleh Allah, diperhitungkan amal-amalnya, maka akan turun syafaat. Manusia mencari pertolongan kepada para nabi. Nabi Adam tidak mampu, aku tidak bisa nolong kalian, tidak bisa. Nabi Idris, semua nabi tidak bisa. Pada akhirnya para nabi nyuruh untuk minta pada Nabi Muhammad, dan Allah izinkan. Maka dengan syafaat itulah orang yang mestinya lama diaudit, amalnya dihisab lama, dipercepat. Dengan syafaat orang yang mestinya masuk neraka tidak jadi, atau mestinya dia di neraka yang paling bawah Allah naikkan supaya lebih ringan, atau orang yang mestinya lama di neraka Allah kurangi, atau orang yang mestinya di surga paling bawah Allah naikkan. Nah, itu syafaat. Jadi kita semua perlu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alhum ummati, jadikan mereka umatku ya Allah. Qala tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Ahmad kata Allah. Wa dzukira lana anna nabi Allah Musa alaihi salam nabada Allah.
Maka disebutkan, ya, diceritakan pada kita lagi bahwa setelah itu Nabi Musa pun akhirnya melepaskan kembali alwah. Lembaran-lembaran yang dipegang tadi diletakkan lagi. Apa kata beliau? Waqala, dan mohon. Jadi kan sedang megang lembaran dan diletakkan dulu dan berdoa. Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan saja aku umatnya Ahmad. Minta supaya umat Muhammad menjadi umatnya, tidak Allah kabulkan. Akhirnya beliau minta, ya Allah, jadikan saja aku umatnya Ahmad. Apa kata Allah? Ya, fa'u'tiya nabiyullahi Musa alaihissalam isnataini lam yu'tahuma nabiyun. Maka Allah tidak kabulkan semua itu, tetapi Allah kasih dua perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi siapapun. Apa itu? Qala Allahu, nah ini dalam surat Al-A'raf ayat 144 Allah berfirman, ya Musa innistofaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berikan apa? Wahai Musa, sesungguhnya aku sudah memilih engkau, memilih kamu, melebihkan kamu 'alan nas, atas manusia yang lain zaman itu, birisalati, dengan membawa risalahku, wa bikalami, dan firmanku. Artinya Nabi Musa menjadi utusan Allah, ya, menjadi manusia yang paling utama dengan membawa risalah dan firman Allah. Kemudian dikisahkan lagi, farodiya Nabiullah, maka Nabi Musa pun ridho, rela, ya, ikhlas dengan pemberian Allah itu. Summa utiyasannya, lalu diberikan yang kedua. Apa itu? Dalam surat Al-A'raf ayat 159, wa min qaumi Musa ummati yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa ada suatu umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan kebenaran itu mereka membuat keadilan atau memberikan keadilan. Qala faradiyya Nabiullahi sallallahu alaihi wasallam kula ridho. Maka Nabi Musa pun akhirnya ridho dengan seridho-ridhonya. Nah, inilah bagaimana nikmatnya Islam. Ternyata Islam itu sudah diangan-angankan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi Allah, seandainya Musa masih hidup, tidak ada jalan lain kecuali harus ikut denganku. Nah, kenapa? Sebab syariat Islam itu sudah merangkum, mencakup semua syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Nabi itu ada 124.000 orang. Rasul ada 313 orang. Dari jumlah itu ada 25 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dari 25 itu ada 5 yang sangat utama. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, ulul azmi. Dari 5 itu Nabi Muhammad yang paling utama. Sehingga beliaulah manusia satu-satunya yang namanya bersanding di sisi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Pertanyaan kita adalah, apakah mampu orang itu bertakwa dengan sebenar-benarnya? Mampu enggak, Bu? Takwa singinyan tak bisa enggak kita itu? Yang sempurna di mata Allah. Enggak mampu kita, Bu. Mana mampu? Ya, kita sholat pun masih belang-belang kucing. Baca bismillah pun kadang-kadang. Baca subhanallah juga paling hanya ada lampu ya? Jadi baca subhanallah pun enggak enggak banyak. Alhamdulillah juga kalau pas ingat saja. Nah, Nabi Muhammad sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita enggak salah bengkak gara-gara sholat. Kalau biku mungkin salah. Bengkak karena biku. Nah ini. Maka Allah juga berfirman,
Ittaqullah ya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai kemampuan kalian. Artinya sampai kita tidak punya halangan ya. Kalau ada halangan baru bisa kita lakukan dengan tuntunan yang lain. Misalnya kita lagi bepergian, boleh sholat sambil sholatnya kita jamaah ya kan? Orang sedang datang bulan, maka dia tidak wajib, bahkan nggak boleh sholat gitu kan. Nah, kita kalau nggak ada halangan, kita harus semaksimal mungkin mengerjakan itu. Nah, jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali matinya itu memeluk Islam. Mengapa? Sebab orang yang tidak percaya kepada Allah, bagaimana akan Allah kasih pahala? Nah, saya tidak kerja dengan si A. Apa mungkin A ini ngasih upah ke saya? Orang tidak percaya pada Allah, apa mungkin Allah ngasihkan upah nanti? Kan tidak mungkin. Maka orang yang sudah masuk Islam itu, Allah pesan, jangan sekali-kali mati ya, kecuali kamu tetap dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu kuncinya. Oleh karena itulah, maka bersyukur pada Allah kita semua, kita Allah pilihkan untuk memeluk Islam. Ini pilihan Allah untuk kita. Pilihan Allah. Sebab orang yang mencari agama di luar tidak akan Allah terima, dan dia akan menjadi orang yang rugi. Nah, untuk melaksanakan Islam itu dengan benar, maka perlu banyak ilmu. Ilmu itu dimiliki oleh para ulama. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, apalagi rupiah. Nah, mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu para ulama berarti sudah mengambil bagian yang sempurna. Nah, ini hadis Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Kita kan tidak berjumpa dengan Nabi. Tidak mungkinlah kita nanya Nabi. Hadisnya ada, tapi kita bertanya kepada ulama yang mempelajari hadis Nabi itu. Nah, di antara ilmu itu, kalau nanti menyangkut hubungan kita, ya, keimanan kita kepada Allah, maka nanti itu ada dalam ilmu akidah atau tauhid, membahas tentang hubungan hati kita, iman kita kepada Allah. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pada Allah, malaikat, terus 3 apa? Kita 4, Nabi, Rasul, yang kelima hari kiamat, yang keenam takdir yang baik maupun takdir yang buruk. 6 itu harus kita yakini dalam hati. Yang membahas ini nanti namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, bagaimana mengesahkan Allah. Kalau satu saja ibu lepaskan, maka resikonya ibu kehilangan 6-6-nya. Misalnya, kita kan sudah berikrar percaya kepada rukun iman. Aku iman pada Allah. Allah tidak bisa dilihat, tapi ada. Allah bersifat wujud. Beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitab Allah. Beriman saja. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kita imani bahwa itu sudah Allah turunkan dulu. Kita tidak ada kewajiban mengamalkan kitab itu, hanya Quran yang kita amalkan, tapi wajib percaya bahwa Allah sudah menurunkan kitab itu. Nah, kemudian para rasul sudah Allah kirim. Hari kiamat nanti akan terjadi. Kapan? Tidak ada yang tahu, Nabi pun tidak tahu. Hanya Allah, kul innama ilmuha inda rabbi. Katakan bahwa ilmunya itu ada di sisi Tuhanku. Manusia tidak ada yang tahu. Maka jangan pernah percaya pada ramalan kapan kiamat. Tahun 2012 diramal kiamat.
Itu karena kalender orang suku Meksiko, suku Maya itu habis, sehingga dikatakan kiamat. Faktanya sampai ini masih segar bugar kita ini. Jangan pernah percaya kalau ada orang ngaku-ngaku tahu kapan kiamat. Jangan percaya juga bahwa kiamat itu bisa diantisipasi dengan gedung-gedung yang tinggi. Kayak orang barat tuh bangun bunker di dalam tanah, ya kan, yang anti gempa, tahan serangan nuklir. Nah, itu orang tidak beriman. Dikira kalau nanti kiamat tuh bisa bertahan kali. Allah muntahkan isi bumi. Mari saya bahas di Surah Al-Hidayah DKT. Jadi saya Bu, kalau selain Sabtu ini saya kalau malam saya ke kampus ngajar mahasiswa di STIT. Terus Senin malam saya ke DKT. Kalau Minggu ibu, besok tuh seharusnya saya ngisi ibu-ibu. Kadang-kadang di Sejangkung juga pernah di apa tuh, di dekat SPP itu kan. Nah, kalau besok saya libur karena ada agenda di SKC, saya di Singaporean Center kan. Kemudian kalau malam Sabtu ya, Jumat malam saya di Horizon kan. Ya, bahas fikih. Nah, dulu di Fort Monasari, di Avala itu tiap malam Senin. Sekarang lagi off ya, kemarin saya kuliah itu saya tinggalkan dulu. Malam Jumat di rumah. Nah, ini saya tinggalkan di Sungai. Nah, jadi kalau 6 itu ibu lepaskan 1, ya, aku tidak percaya hari kiamat. Mula kita tuh bila kiamat tidak juga ada tuh udah bertahun-tahun. Nah, begitu kita tidak percaya lagi, maka iman kita yang 6 lepas. Maka jangan pernah mengingkari satupun. Ini pokok Bu, pokok. Ya, sambil minum sambil makan Bu. 6 jangan dilepaskan. 1 aja dilepaskan, yang lain lepas semua. Aku tidak percaya dengan malaikat. Nah, ini malaikat. Ada yang tidak percaya? Ada Bu. Ada yang tidak percaya malaikat itu. Dikira itu hanya makhluk biasa, gejala alam. Maka kalau 1 kita lepaskan, kita lepas iman kita semua. Tidak percaya takdir. Misalnya ada masalah di rumah, masalah dalam masyarakat, kita lalu mengatakan ini bukan takdir Allah, tidak ada takdir. Wah. Kalau kita sudah mengingkari adanya takdir, maka kita lepaslah iman kita yang 6 itu semuanya. 1 pun jangan lepas, harus lengkap 6 itu. Sama dengan Islam, nggak boleh kita lepaskan. Aku nggak percaya sholat itu wajib, ya udah berarti lepaslah iman Islam itu. Jangan. Ya. Orang yang nggak sholat itu ada orang yang karena malas. Kalau malas masih Islam dia Bu. Tapi kalau udah nggak percaya bahwa sholat itu wajib, maka lepas Islamnya. Artinya dia murtad, bukan lagi orang Islam dia. Aku tidak percaya sholat itu wajib. Siapa yang bilang wajib? Tidak ada kewajiban sholat untuk saya. Maka dia sudah lepas Islamnya. Aku tidak percaya dengan Muhammad. Diganti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu siapa itu kan nama orang, namanya akinya kesehatan. Maka batal Islamnya. Harus Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Islam itu ada berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5 kan? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang yang tidak punya kemampuan pergi haji, maka tidak wajib haji. Orang yang tidak mampu untuk ke Baitullah, nggak ada biaya, itu nggak ada kewajiban haji. Hanya yang mampu saja. Nah, puasa, kalau dia tidak mampu karena sudah tua, boleh tidak puasa. Tapi nanti dibayar fidyah. Tapi kalau orang tidak puasa karena mengingkari, tidak percaya, tidak mengimani bahwa itu perintah Allah, maka dia sudah keluar dari Islam. Dia tidak lagi percaya dengan sholat. Nah, orang yang tidak sholat karena malas masih Islam, tapi dia Islam yang fasik, Islam yang pelanggar hukum. Tapi kalau tidak percaya karena tidak lagi mengakui, tidak sholat karena tidak percaya lagi, maka dia sudah keluar dari Islam. Maka hati-hati, jangan pernah melepaskan salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Nah, yang membahas rukun Islam nanti namanya ilmu fikih. Nah, ilmu fikih, bagaimana cara kita sholat yang benar, bagaimana cara, ya kalau ibu-ibu kan bagaimana cara mandi wajib, gitu kan. Setelah haid bersih harus mandi. Nah, setelah nifas, sudah bersih nifasnya, mandi wajib. Setelah
ketemu bapaknya. Mandi wajib. Bagaimana caranya tuh fikih. Nah, itu mesti belajar. Nah, jadi apa? Fikih membahas tentang ilmu. Maka fikih itu artinya pemahaman. Al-fiqhu al-fahmu. Kita sampai jam berapa ini? Jam 5? Jam 5 ya? Tadi sampai jam 7 baru selesai gitu loh. Wah, ada habis. Ada dialog nanti ini. Ada dialog? Bisa. Nah, ya. Jadi fikih ini karena saya antarkan dulu lah ya. Kalau belajar fikih secara materi detail Bu, tidak bisa hanya habis asar gini. Mesti rutin. Nah, harus sering-sering kita kaji ya. Tapi saya yakin udah banyak yang tahu lah. Nih, kalau nggak tahu Pak Haji yang bertugas ngajari itu Ibu nih kan. Minimal yang hari-hari Bu. Yang hari-hari untuk mandi wajib ya kan. Kemudian sholat itu harus kita pelajari sebisa-bisanya. Nah, sholat itu kalau belum bisa baca apapun, kayak saya nemukan di Senggang. Waktu itu ada satu keluarga, 2 adik-beradik masuk Islam, yang busuk belum. Mamanya tinggal dengan anak ini masuk Islam ini sama adiknya. Dan anak ini khawatir nanti gimana kalau mama saya meninggal Pak. Sementara dia belum Islam, tapi tinggal dengan saya gimana? Saya sampaikan ya udah nanti kalau meninggal apa yang dilarang dalam agama Islam jangan dilakukan, biar adik aja yang ngerjakan. Tapi tetap berbaktilah pada orang tua dan doakan masuk Islam. Ternyata saya datang lagi, sudah pakai kerudung Bu, sudah 3 bulan yang lalu masuk Islam dia di Senggang. Udah sepuh orangnya. Nah, orang yang tidak mampu membaca apapun, taunya hanya bergerak ketika sholat, ikuti imam gini-gini. Yang penting dia bisa baca Fatihah saja udah cukup. Kalau Fatihah belum bisa juga, bacalah sebisanya. Hanya membacanya Bismillah, bacalah sekiranya selama Fatihah itu dibaca. Itu kemarin saya bahas di Khalisah juga. Bagaimana orang tidak mau baca Fatihah. Nah, ya. Bacalah sebisa-bisanya. Istighfar, alhamdulillah bisa ya baca ada. Soal bacaan sujud rukuk itu belum bukan wajib itu. Maka orang yang baru belajar jangan diberat-beratkan. Belajar sebisanya. Nah, jadi fikih itu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyatil lati tariquhal ijtihad min adillatihat tafsiliyah. Fikih itu ilmu yang membahas tentang apa? Hukum-hukum syariat yang dihasilkan dengan cara ijtihad, mengkaji dari Quran hadis, disimpulkan oleh para ulama dari dalil-dalilnya yang terperinci. Lahirlah fikih. Bagaimana cara kita berpuasa, cara sholat, ya kan? Nah, itu semua dibahas dalam ilmu fikih. Maka tugas kita, para ulama memberikan himbauan, belajarlah apa yang sangat diperlukan untuk amal-amal sehari-hari. Kalau akidah ya paling tidak belajar bagaimana Allah ya, sifat Allah bagaimana, itu minimal. Nah, kalau yang detail-detail mungkin tugas para ustadz lah itu kan, para ulama. Kita yang garis besar aja. Nah, jadi apa yang membatalkan wudhu, ya kan? Apa yang menjadi rukun wudhu itu yang kita pelajari. Nah, kalau susah-susah ngapal, asal ibu betul wudhunya ikut orang yang udah tahu, udah salah itu. Tidak perlu harus hafal satu-satu rukun wudhu ini 1, 2, 3. Yang penting ibu udah wudhu dengan melihat orang yang sudah bisa wudhu itu udah cukup. Walaupun tidak hafal rukunnya, tapi udah dipraktekkan. Jadi satu mudah. Nah, jadi barangkali karena ada dialog dengan Pak Kurang, mungkin sampai sini dulu ya. Nah, nanti dirumuskan aja ya oleh tim ya. Fikihnya apa yang mau dibahas. Nah, karena fikih itu luas. Apakah fikih sholat atau fikih puasa itu harus kita rumuskan. Kalau enggak kita bingung. Dari mana kita mulai? Fikih toharo, cara bersuci, ya kan? Najis kita kenali ya, itu penting, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini awal yang baik sebagai langkah awal. Nah, nanti selanjutnya kita kaji. Mungkin boleh ditanya dulu apa yang ibu perlukan. Yang belum dipahami fikih tentang apa? Wanita. Nah, tentang apa nantilah ya. Supaya kita fokus. Kalau enggak nanti kita kemana-mana. Nah, serasa demikian. Saya persilakan kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau didialogkan. Silakan.
Sambil minum kopi Bu.